Pohon kehidupan pembangkit tenaga listrik tingkat keempat. Tanda seru. Mendengar kata-kata Xiao Mubai, pupil Duan Lingtian menyusut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pemilik sebelumnya dari pohon kehidupan di tubuhnya ternyata adalah Seon tingkat keempat. Anda harus tahu bahwa Seon Orde keempat dekat dengan keberadaan Jizun setengah langkah. Dibandingkan dengan Xiao Mubai dan Duan Yuwei, mereka hanya selangkah di belakang. Tiga kekuatan tertinggi dari alam penentang dewa juga memandang Duan Lingtian dengan terkejut. Pohon kehidupan pembangkit tenaga listrik tingkat keempat. Anda harus tahu bahwa bahkan yang terkuat dari mereka bertiga hanyalah Seon tingkat kedua. Ya, ketika Duan Yuwei mendengar kata-kata itu, dia melirik Duan Lingtian di sampingnya dengan heran, dan kemudian menunjukkan senyum cerah. Xiao Tian, sepertinya kamu memiliki peluang besar untuk menjadi dewa superior yang tak terkalahkan. Jika hukum ruang tidak bekerja, lari saja untuk hukum waktu. Jika hukum waktu tidak bekerja, lari saja untuk hukum kehidupan. Tiga hukum, aku masih tidak percaya, kamu bahkan tidak bisa menyadari alam kesempurnaan agung. Duan Yuwei juga baru mengetahui bahwa Duan Lingtian juga pandai dalam hukum waktu dan hukum kehidupan. Ini juga berarti bahwa setelah Duan Lingtian, sprint hukum ruang angkasa ke Yang Mulia Dewa Atas yang tak terkalahkan gagal, dan dia masih dapat mencoba hukum waktu dan hukum kehidupan. Jika Anda adalah orang biasa, Anda pasti tidak akan punya tenaga dan waktu. Tapi Duan Lingtian, seorang pria yang berusia kurang dari 3000 tahun sekarang. Dia tidak punya banyak, hanya banyak waktu. Tuan Dunia, bagaimana Anda tahu bahwa pohon kehidupan di tubuh saya adalah pohon kehidupan dari pembangkit tenaga listrik tingkat 4? Duan Lingtian memandang Xiao Mubai dan bertanya dengan heran. Mendengar ini, Xiao Mubai tersenyum ringan. Ketika kamu datang untuk mengambil Shen Yun Quan, aku merasakan nafas seorang teman lama di dalam dirimu. Tepatnya, itu adalah nafas pohon kehidupan dalam tubuh seorang teman lama. Titik petik 2, kupikir setelah kematiannya, dia akan menghilang sepenuhnya. Tapi aku tidak menyangka bahwa pohon kehidupan ilahinya akan beralih padamu. Jika dia memiliki roh di langit, dia akan bisa mengistirahatkan matanya. Tinggalkan setelah kematian, tapi tetap bersinar. Ini adalah impian semua Seon yang tewas untuk melindungi alam anti-dewa. Omong-omong, senyum Xiao Mubai memudar dan dia menjadi sedikit serius. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya. Oke, jangan bicara tentang topik sentimental ini. Aku akan pergi dengan Yu Ye Bansheng dan menemanimu. Ketika suara itu jatuh, dia menyapa Yu Ye Bansheng Sheng, dan pada saat yang sama, dengan gerakan santai, kekuatan tak terlihat menyeret Duan Lingtian dan bergegas bersama Duan Lingtian. Hanya ada tiga kekuatan tertinggi dari alam yang menentang Tuhan yang tersisa, saling memandang dengan cemas. Benarkah, Duan Lingtian itu, sekarang memiliki kekuatan tak terkalahkan di bawah dewa superior yang tak terkalahkan? Salah satu orang terkuat jelas sedikit tidak bisa dipercaya. Lebih tepatnya, saya tidak percaya. Karena, ini benar-benar keterlaluan. Anda harus tahu bahwa sepanjang sejarah masa lalu dari alam anti-dewa mereka, meskipun ada keberadaan yang tak terkalahkan di bawah Yang Mulia Dewa Superior yang tak terkalahkan, hanya ada beberapa dari mereka. Di antara orang-orang itu, hanya 2 dari mereka yang berhasil menjadi dewa atas yang tak terkalahkan. Di era mereka tinggal, reputasi alam anti-dewa di luar alam, dan bahkan 10.000 alam, tidak jauh lebih lemah daripada 3 alam atas. Itu harus benar. Seon lain berkata dengan ekspresi bermartabat, lagi pula, The Midnight Saint Yuye adalah Jiezun setengah langkah. Kata-katanya tidak boleh salah. Selain itu, kebohongannya tidak masuk akal. Bagaimanapun, dia adalah seorang semi-sage. Selama dia berada di sisi Duan Lingtian untuk sesaat, di alam anti-dewa, tidak mungkin bagi siapapun untuk secara terang-terangan menyakiti Duan Lingtian. Kata-kata negara adidaya ini membuat negara adidaya terakhir sangat setuju. Saya juga berpikir begitu. Sekarang, Duan Lingtian itu bukan lagi si kecil yang bisa diremas oleh kita. Sekarang dia bisa dianggap sebagai harapan generasi baru alam penentang dewa kita. Aku ingat, paragraf Lingtian ini tampaknya adalah murid dari istana bagian dalam Akademi Wanfa. Saya pikir Huangfu Mengyuan bisa menjadi eksistensi yang dekat dengan dewa berpangkat tinggi yang tak terkalahkan, dan itu cukup untuk mengejutkan orang. Sekarang tampaknya Lingtian ini lebih mempesona daripada Huangfu Mengyuan. Huangfu Mengyuan itu, apakah kakak perempuan Duan Lingtian?
Duan Lingtian secara alami tidak bisa mendengar percakapan antara tiga kekuatan tertinggi dari alam penentang dewa. Sekarang, dia mengikuti Xiao Mubai, penguasa alam dari alam anti-dewa, dan kakak perempuannya, Duan Yue dari klan Duan di alam suci guntur dari dunia luar, ke salah satu dewa dari alam anti-dewa. Tanah relik ilahi, istrinya KR, wanita muda tertua dari keluarga Xia, sekarang berada di keluarga Xia, keluarga tingkat dewa raksasa di tanah para dewa. Ketiganya muncul di langit di atas rumah keluarga Xia. Tidak ada gerakan di keluarga Xia, dan jelas bahwa mereka tidak memperhatikan apapun. Pikirkan juga, tidak peduli apakah itu Duan Yue atau Xiao Mubai, mereka adalah keberadaan Banbu Jiezun. Bahkan jika orang yang paling kuat dari keluarga Xia ada di keluarga Xia, selama mereka tidak dengan sengaja mengungkapkan keberadaan mereka, itu akan sulit bagi mereka. Pihak lain untuk menemukannya. Aku memanggil Seon dari keluarga Xia untuk keluar. Setelah Xiao Mubai berbicara dengan Duan Yue, dia mengirim pesan bersama. Dalam sekejap mata, cahaya putih terbang keluar dari kedalaman rumah keluarga Xia, dan dalam sekejap mata, itu berada di depan Duan Lingtian dan yang lainnya. Tapi itu adalah seorang lelaki tua yang tampak biasa dan pingsan. Saya telah melihat Master Dunia. Orang tua itu adalah nenek moyang dari keluarga Xia, satu-satunya negara adidaya dari keluarga Xia, Xia Hechuan. Setelah dia muncul, dia segera menatap Xiao Mubai dan memberi hormat dengan hormat. Duan Lingtian, saya telah melihat leluhur saya. Dan Duan Lingtian, sementara Xia Hechuan memberi hormat kepada Xiao Mubai, membungkuk sedikit untuk memberi hormat padanya. Leluhur tua dari keluarga Xia ini, sebelum dia meninggalkan alam anti-dewa, dia pernah bertemu sekali. Meskipun mereka bergaul untuk waktu yang lama, pihak lain masih memberinya banyak nasihat dan pengingat ketika dia akan pergi ke dunia luar. Dapat dikatakan bahwa dia mengambil banyak jalan memutar. Anak Lingtian dan Xia Hechuan baru kemudian sadar dan menatap Duan Lingtian, kamu, ini. Dia sedikit gila, suami mertuanya, yang merupakan keturunan dari generasi yang tidak dikenal, bahkan dia kagum dengan kejeniusan yang mempesona, berapa lama dia pergi ke dunia luar, dan kemudian dia kembali. Selain itu, siapa yang kembali bersamanya, dan salah satu dari beberapa penguasa dunia mereka di alam penentang dewa. Xia Hechuan, Xiao Mubai memandang Xia Hechuan dan memperkenalkan Duan Yue di sampingnya, yang di sebelahku ini adalah orang suci tengah malam dari klan Duan di tanah suci guntur di luar dunia. Setengah suci, meskipun Xia Hechuan belum pernah mendengar nama Duan Yue, dia juga tahu apa arti kata setengah bijak. Untuk sementara, dia buru-buru memberi hormat. Kepada Duan Yue, Xia Hechuan, aku telah melihat Yuye Bansheng. Jangan terlalu sopan. Duan Yue tersenyum, karena kamu adalah kakak laki-laki kakakku, kamu adalah milikmu sendiri, jadi kamu tidak perlu bersikap sopan, adik laki-laki. Dan Xia Hechuan tertegun sejenak, dan pada saat yang sama, dia melirik Duan Lingtian tanpa sadar. Duan Lingtian memperhatikan tatapan Xia Hechuan dan tersenyum sedikit, leluhur tua, Sister Wei dan saya memang saudara dan saudari. Saya membawanya kembali kali ini, hanya untuk menunjukkannya kepada KR. Bagaimana kabar KR baru-baru ini? Setelah mengatakan ini, senyum di wajah Duan Lingtian menghilang seketika, digantikan oleh kekhawatiran yang mendalam. Mendengar ini, Xia Hechuan menghela nafas, masih sama. Meskipun aku ingin membantunya memperlambat kemajuan yang merusak dari kekuatan memenjarakan jiwanya, tapi kekuatanku terbatas dan aku tidak bisa melakukannya. Dia hanya negara adidaya tingkat kedua. Bawa aku untuk bertemu dengan kakak dan adikku. Duan Yue melihat kekhawatiran Duan Lingtian, memandang Xia Hechuan dan berkata, "Ya," Xia Hechuan menjawab dengan hormat, bahkan jika Duan Yue menyuruhnya untuk tidak sopan, dia tidak bisa melakukan itu. Bagaimanapun, ini adalah pembangkit tenaga listrik setengah langkah yang dihormati di dunia. Di alam anti-dewa, itu adalah keberadaan tingkat Master Ranah. Di alam anti-dewa, hanya ada beberapa Master Ranah, yang merupakan penerus setengah langkah dari peringkat kelima dari yang terkuat. Meskipun, dari sudut pandang Duan Lingtian, setelah bertahun-tahun dia kembali ke alam yang menentang Tuhan dan keluarga Xia, tanah para dewa. Namun, untuk semua orang di keluarga Xia, itu hanya beberapa tahun yang lalu. Lagi pula, tahun-tahun mereka hidup jauh lebih lama daripada Duan Lingtian, dan mereka hidup lama, yang secara alami berbeda dari seseorang seperti Duan Lingtian yang hanya hidup lebih dari 1000 tahun. Namun, apakah itu Xia Yu, kepala keluarga Xia, atau Xia Jie,
tuan ketiga dari keluarga Xia, mereka cukup terkejut dengan kembalinya Duan Lingtian. Karena, mereka tidak pernah berpikir bahwa Duan Lingtian akan kembali secepat ini. Secara khusus, ketika mereka mengetahui dari mulut leluhur keluarga Xia mereka, Xia Hechuan bahwa Duan Lingtian kembali kali ini dan membawa kembali keberadaan yang kekuatannya sebanding dengan Master Batas Rilem yang menentang Tuhan, mereka bahkan lebih terkejut. Apalagi pria kuat ini juga sepadan dengan saudara perempuan dan laki-laki Duan Lingtian. Panggil putri dan keponakan mereka, saudara dan saudari. Di halaman yang tenang, di kamar, Duan Lingtian tinggal sendirian di kamar, diam-diam memperhatikan wanita cantik yang berbaring di tempat tidur, tidak bergerak. KR, aku kembali. Duan Lingtian memegang tangan istrinya KR, matanya memerah tanpa sadar, dan hatinya yang sekeras besi tampaknya rentan pada saat ini. Menyadari bahwa istrinya tidak bergerak, Duan Lingtian tidak peduli apakah dia bisa mendengarnya atau tidak, dan menceritakan kata demi kata tentang pengalamannya pergi ke dunia luar. Bicara pelan-pelan, pada saat ini, emosinya yang menumpuk sepertinya diluapkan. Di tanah di luar dunia, dia bekerja keras untuk semuanya sendiri, dan dia bertahan berkali-kali dan mati, dan baru kemudian dia mencapai apa dia sekarang. Dan sebagian besar alasan mengapa dia mengalami ini adalah karena pengawasan, kondisi fisik istrinya KR. Setelah waktu yang lama, Duan Lingtian berdiri dan berjalan keluar dari ruangan. Saudari Wei, Senior Xiao, tolong ganggu kamu. Setelah keluar, Duan Lingtian melihat meja batu di halaman, seorang pria dan seorang wanita yang diterima oleh Xia Hechuan, leluhur keluarga Xia, dan berkata dengan sungguh-sungguh, keduanya adalah keberadaan Seon Orde kelima, dan dunia setengah langkah menghormati pembangkit tenaga listrik. Mereka berdua bergabung, dan mereka tidak tahu apakah mereka bisa menyingkirkan jiwa yang terpenjara di KR. Duan Lingtian bingung, jika keduanya adalah ahli kelas dunia nyata, yaitu orang suci, di mulut orang-orang di luar dunia, dia merasa bahwa penjara jiwa pada istrinya KR kemungkinan akan dibebaskan. Seberapa besar jarak antara Semi Sage dan Sein, dia telah berada di dunia luar untuk waktu yang lama, dan dia tahu sesuatu. Namun, saat ini, dia masih tidak memiliki kemampuan untuk membiarkan orang suci itu mengambil tindakan untuknya. Xiao Tian, jangan khawatir, Jisu Xiao dan aku akan melakukan yang terbaik. Duan Yuwei berkata kepada Duan Lingtian sambil tersenyum, dan pada saat yang sama dia melihat Xiao Mubai di sebelahnya, dan berkata dengan wajah lurus, Xiao Jisu, jika Anda dapat membantu saya untuk membantu adik laki-laki dan perempuan saya untuk melepaskan penjara jiwa klan jiwa, aku Duan Yuwei berutang budi padamu. Kamu Yemit Sein bercanda. Mendengar ini, Xiao Mubai menggelengkan kepalanya dan melirik Duan Lingtian pada saat yang sama, Duan Lingtian dan saya juga terkait oleh takdir. Jika saya dapat membantu dalam masalah ini, tentu saja saya tidak akan melepaskannya. Faktanya, saat ini, Xiao Mubai diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Istri Duan Lingtian, KR, meskipun dia tidak secara pribadi menyelidiki situasinya, dia juga mendengar laporan dari bawahannya. Menurut laporan bawahan, itu adalah jiwa dari klan Seon tingkat kedua, setelah mereka bergabung dengan orang-orang dari alam anti-dewa, jiwa itu dipenjara. Jika hanya klan pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat pertama, dan pembangkit tenaga listrik non-ekstrim mereka di alam penentang dewa bergabung menjadi satu, kemampuan mereka akan sangat berkurang. Dalam keadaan ini, jiwa itu dipenjara, dan dia sangat yakin untuk mengusirnya. Tapi sekarang, dia bahkan tidak memiliki kepastian 10%. Bahkan jika Duan Yuwei masih di sana, dia tidak berpikir bahwa mereka berdua akan dapat bergabung dengan lebih dari 20%. Namun, dia tidak mengungkapkan pikirannya. Karena dia tahu bahwa mengucapkan kata-kata ini saat ini akan menjadi pukulan besar bagi Duan Lingtian dan Duan Yuwei. Duan Lingtian memimpin Duan Yuwei dan Xiao Mubai ke dalam ruangan. Kakak dan adik sangat cantik. Si Duan Yuwei telah melihat keindahan yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya, dan ketika dia melihat wanita itu di tempat tidur, dia hanya bisa menghela nafas. Sambil menghela nafas, sebelum Duan Yuwei mencapai kepala tempat tidur, indera ilahinya juga meluas dengan lembut pada saat pertama, menutupi tubuh KR. Melihat adegan ini, Duan Lingtian memandangnya dengan ekspresi serius, dan hatinya penuh kecemasan. Dan Xiao Mubai, pada saat ini, juga memperluas kesadarannya, dan bekerja sama dengan Duan Yuwei untuk mengeksplorasi kekuatan jiwa KR bersama-sama.
Tidak butuh waktu lama bagi mereka berdua untuk menemukan kekuatan penjara dari pembangkit tenaga listrik klan jiwa, yang menyelimuti seluruh jiwa, dan karena waktu yang diselimuti, jiwa yang diselimuti menjadi jauh lebih lemah. Jika terus seperti ini, saya khawatir dalam 1000 tahun, jiwa akan tersebar. Hanya dalam beberapa lusin napas, kesadaran Duan Yuwei dan Xiao Mubai mundur bersama. Kemudian, Xiao Mubai menggelengkan kepalanya dengan lembut. Di sisi lain, wajah Duan Yuwei jelek, orang-orang dari klan jiwa yang menembak pasti di atas peringkat kedua yang terkuat. Jika tidak, jika mereka terintegrasi dengan non-kekuatan super, mereka pasti tidak akan bisa untuk menunjukkan tingkat kurungan jiwa ini. Mendengar kata-kata Duan Yuwei, ekspresi awalnya gugup Duan Lingtian berubah drastis. Klan jiwa klan di atas peringkat kedua Seon. Jiwa sisa dari klan jiwa yang bergabung dengan Yun Qingyan itu ternyata adalah eksistensi di atas peringkat kedua Seon. Bagaimanapun, hal terakhir yang ingin dia lihat terjadi. Saat itu, Yun Qingyan bergabung dengan orang-orang klan jiwa untuk memenjarakan jiwa KR. Pengetahuannya tentang orang-orang klan-klan jiwa terbatas pada pembangkit tenaga listrik yang ekstrim. Kemudian, setelah mengetahui bahwa yang terkuat juga dibagi menjadi 3, 6 dan 9, dan kekuatan mereka dibagi menjadi banyak tingkatan, dia berpikir lebih dari sekali, pada saat itu, berapa tingkat pembangkit tenaga listrik yang akan dimiliki oleh orang-orang klan jiwa yang bergabung dengan Yun Qingyan. Jika itu hanya Seon tingkat pertama, penjara jiwa di bawahnya seharusnya lebih mudah dipecahkan. Jika tidak, pasti sulit dipahami. Jika itu adalah klan jiwa pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat pertama, dengan jiwa yang tersisa dan yang tidak kuat, kekuatan jiwa pasti akan sangat berkurang. Dengan kekuatan Jie Master Xiao dan aku, itu tidak sulit untuk menghilangkan jiwa yang ditinggalkan olehnya. Kurung diangkat. Duan Yuwei menghela nafas, sayang sekali itu bukan jiwa yang dipenjara di bawah klan jiwa dari Seon tingkat pertama. Pihak lain setidaknya adalah Seon tingkat kedua. Xiao Tian, maafkan aku tidak bisa membantu adik laki-laki dan perempuanku keluar dari masalah. Duan Yuwei memandang Duan Lingtian dan meminta maaf lagi dan lagi. Dan Duan Lingtian juga kembali sadar saat ini, menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Saudari Wei, kamu tidak perlu meminta maaf, kamu bisa ikut denganku, kamu sudah punya niat. Adapun apakah itu bisa membuka penjara jiwa KR, aku tahu dari awal, itu tergantung pada keberuntungan. Sepertinya keberuntungan itu rata-rata. Pada saat ini, Duan Lingtian secara alami penuh dengan kekecewaan. Namun, tidak ada yang harus dilakukan. Tetapi, pada saat ini, Duan Yuwei melanjutkan, meskipun tidak ada cara untuk menghapus penjara jiwa untuk adik laki-laki dan perempuan saya. Tapi, jika saya bergabung dengan Xiao Jizu, kita masih bisa mempertahankan kekuatan jiwa kita untuk melawan penjara jiwa itu. Di kedalaman kesadaran adik laki-laki dan perempuan saya, kekuatan ini akan membeli lebih banyak waktu. Dengan cara ini, jiwa adik laki-laki dan perempuan tidak akan musnah secepat ini. Begitu Duan Yuwei mengucapkan kata-kata ini, mata Duan Lingtian tiba-tiba berbinar. Bahkan, dia akan meminta 2,5 orang suci di depannya berikutnya. Sekarang, Duan Yuwei mengatakannya terlebih dahulu, kekecewaan di hatinya hilang, dan digantikan oleh kejutan. Selama dia dapat membeli lebih banyak waktu, dia percaya bahwa di masa depan, dia pasti akan dapat meminta orang suci untuk mengambil tindakan. Dalam sekejap mata, suasana hati Duan Lingtian terasa seolah-olah dia telah mengalami surga ganda es dan api. Kalau begitu selanjutnya, aku akan merepotkan Sister Wei dan Senior Xiao. Duan Lingtian tidak akan pernah melupakan kebaikan ini. Duan Lingtian berkata dengan sungguh-sungguh. Kamu dan aku punya saudara perempuan dan laki-laki, tidak perlu untuk ini. Duan Yuwei menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dan Xiao Mubai menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu adalah salah satu generasi muda dari alam yang menentang dewa, dan aku adalah salah satu yang paling optimis. Masalah sepele ini, seperti yang Yu Ye Bansheng katakan, benar-benar tidak perlu. Harus dilakukan. Faktanya, ketika saya kembali kali ini, hasilnya di luar dugaan Duan Lingtian. Oleh karena itu, setelah Duan Yuwei dan Xiao Mubai membantu KR, dia dalam suasana hati yang baik ketika dia berkumpul dengan kepala keluarga Xia, Xia Yu, dan tuan ketiga dari keluarga Xia, Xia Jie. Pada saat ini, Xiao Mubai sudah pergi. Tentu saja, sebelum dia pergi,
Duan Yue memberitahunya bahwa dia akan meninggalkan alam anti dewa dalam waktu 2 hari dan tidak akan tinggal lama di sini. Karena, 2 hari kemudian, adik laki-lakinya, Duan Lingtian, juga akan berangkat ke tempat kembali kereruntuhan yang ditemukan oleh kekuatan bijak Bibo Tianfu. Duan Yue tidak berniat menyembunyikan tempat kembali kereruntuhan. Sebenarnya, tidak perlu menyembunyikannya. Bibo Tianfu, sebagai kekuatan bijak, ia menemukan tempat kembali kereruntuhan. Ada orang yang cemburu, dan berapa banyak orang yang berani pergi kepadanya untuk mendapatkan sepotong kue. Sejumlah pasukan suci bergabung, tetapi mereka bisa memaksa Bibo Tianfu untuk menundukkan kepala mereka. Namun, begitu hal semacam ini menjadi preseden, dan pasukan sage lainnya menemukan tanah kembali kereruntuhan di masa depan, bukankah perlu untuk memberikan bagian kepada pasukan sage lainnya? Oleh karena itu, kekuatan bijak dari semua pihak mencapai konsensus sejak lama, di antara pasukan bijak, siapapun yang menemukan tempat kembali kereruntuhan milik siapa, dan pasukan bijak lainnya tidak boleh memiliki gagasan untuk berbagi. Tanah kembali kereruntuhan, pembatasan, di bawah Seon, Kendo peringkat keempat. Dan ketika Duan Yue menyebutkan kondisi yang harus dipenuhi oleh mereka yang memasuki tempat kembali kereruntuhan di Bibo Tianfu, dia tidak bisa tidak sedikit terkejut. Ada permintaan seperti itu. Tempat kembali kereruntuhan itu kemungkinan besar diciptakan oleh eksistensi yang ahli dalam ilmu pedang. Ada 2 jenis kembali kereruntuhan. Yang pertama dibentuk oleh aturan langit dan bumi. Ini juga merupakan pengembalian alami murni kereruntuhan. Tidak ada tes khusus di dalamnya, tetapi jika Anda ingin menemukan sesuatu di dalamnya, Anda perlu banyak usaha. Tempat kembali kereruntuhan seperti itu seringkali lebih berbahaya. Itu tidak memiliki batasan pada pendatang, dan bahkan yang terkuat di dunia dapat masuk. Namun, ada beberapa bahaya di dalamnya, dan bahkan yang terkuat di dunia dapat binasa karena satu pemikiran. Tentu saja, tempat kembali kereruntuhan seperti itu relatif jarang, dan begitu mereka muncul, mereka semua dieksplorasi oleh kekuatan orang suci di semua dunia dan bahkan di luar dunia. Jika ada kekuatan bijak yang menginginkan tempat kembali seperti itu, seringkali hanya ada satu hasil, itulah kematian orang-orang kudus dan layunya kekuasaan. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ada banyak pasukan bijak, semua karena mereka ingin menelan tempat kembali kereruntuhan, jadi akhir-akhirnya tidak terlalu bagus. Dan jika lebih banyak kekuatan bijak berpartisipasi, risikonya dapat dibagi secara merata. Pada saat yang sama berbagi risiko, adalah mungkin untuk mengambil keuntungan dari kekacauan. Tempat lain untuk kembali ke reruntuhan. Ini seperti tempat kembalinya reruntuhan yang ditemukan Bibo Tianfu kali ini. Tempat kembali ke reruntuhan ini dikatakan sebagai harta yang ditinggalkan oleh kekuatan kuno di zaman kuno, ketika tidak ada perbedaan antara 10.000 dunia dan dunia luar. Dan pembangkit tenaga listrik kuno yang dapat meninggalkan tanah kembali ke reruntuhan dikatakan telah melangkah ke keberadaan Seon Orde ke-7 atau lebih tinggi. Anda harus tahu bahwa kekuatan langit-langit di dunia dan di luar dunia saat ini adalah orang suci, yaitu pembangkit tenaga listrik dunia. Dan keberadaan ini, di antara yang terkuat, dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik tingkat 6, umumnya dikenal sebagai tingkat ke-6 yang ekstrim. Apa konsep keberadaan di atas? Seon tingkat ke-7, artinya, pembangkit tenaga listrik kuno yang meninggalkan tanah kembali ke reruntuhan, siapapun yang keluar dari satu orang, dapat menggantung pembangkit tenaga listrik top manapun di dunia dan di luar. Duan Lingtian, tempat kembali ke reruntuhan itu kemungkinan besar ditinggalkan oleh pendekar pedang yang kuat dari zaman kuno. Bagimu, itu mungkin kesempatan atau bencana. Dengarkan apa yang baru saja kamu katakan, setelah kamu tiba di tanah di luar dunia, kamu belum memasuki tanah kembali ke reruntuhan. Sebagai cikal bakal alam anti-dewa, izinkan saya memberi Anda sepotong saran, di tanah kembali ke reruntuhan, kamu harus berani. Pikiran, jangan ambil risiko, dan jangan takut. Hanya dengan cara ini Anda dapat memastikan bahwa Anda dapat memaksimalkan keuntungan Anda di tanah kembali ke reruntuhan. Sebelum meninggalkan keluarga Xiao Mubai dengan sengaja meninggalkan nasihat kepada Duan Lingtian, yang dapat dianggap sebagai panggilan untuk membangunkan Duan Lingtian. Duan Lingtian adalah salah satu anak muda yang paling dia optimis di alam anti-dewa, jika memungkinkan, dia tentu berharap Duan Lingtian dapat lepas landas dan menjadi pembangkit tenaga listrik teratas di dunia dan bahkan di luar dunia. Itu, untuk alam anti-dewa, adalah perbuatan besar. Dia tidak menghentikan Duan Lingtian untuk mengambil risiko.
Karena dia tahu bahwa ada beberapa risiko yang harus diambil di jalan pertumbuhan yang kuat. Sama seperti ketika dia berkeliaran di luar dunia, dia juga memasuki banyak tempat kembali ke reruntuhan, beberapa kali, dan hampir kehilangan nyawanya. Dapat dikatakan bahwa karena pengalaman-pengalaman itulah dia menjadi seperti sekarang ini. Di alam antidewa, Tuan Dunia Termuda dan Yang Mulia Dunia setengah langkah termuda dalam sejarah. Xiao Jisoo, apakah Jizun setengah langkah termuda dalam sejarah alam antidewa? Ketika Duan Lingtian mengetahui ini dari mulut Xia Jie, tuan ketiga dari keluarga Xia, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, apakah pedang waktu senior itu tidak sebagus dia. Pedang waktu itu adalah pembangkit tenaga listrik yang menentang dewa. Bahkan di suatu tempat di luar alam, dia telah mendengar orang menyebut pedang waktu berkali-kali, orang yang sangat kuat yang pandai kendo, yang merupakan orang kuat yang telah keluar dari alam yang menentang dewa. Sangat disayangkan bahwa Tian cemburu pada Ying Chai, senior dari pedang waktu, meninggal sebelum dia melangkah ke ranah Jiezun. Sebelum Jizu Xiao, pedang waktu senior memang memegang rekor Jizun setengah langkah termuda dan Jizu termuda di alam antidewa. Namun, penampilan Jizu Xiao memecahkan rekor ini. Ketika Xia Jie menyebut Xiao Mubai, penguasa dunia dari alam yang menentang Tuhan, matanya penuh dengan rasa hormat. Saya mendengar dari leluhur, ketika Xiao Jizu pertama kali memasuki Seon, dia adalah keberadaan Seon tingkat ketiga. Pada saat itu, di seluruh alam antidewa, di bawah Seon tingkat keempat, tidak ada yang lawannya. Ketika dia melangkah ke Seon Orde keempat, dia terus menjadi tak terkalahkan di Seon Orde keempat. Selain itu, tak terkalahkan Orde keempatnya dapat mengalahkan salah satu Seon Orde keempat di alam anti-dewa kita dalam 3 langkah. Kehadirannya, ini semacam ini tak terkalahkan. Kata-kata Xia Jie membuat Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam. Tuan Dunia Xiao itu, begitu kuat. Aku mendengar dari leluhur bahwa bahkan jika Jie Master Xiao keluar dari alam yang menentang Tuhan dan pergi ke suatu tempat di luar alam, dia telah mencapai reputasi yang hebat. Keberadaan di bawah peringkat kelima Seon pada dasarnya tidak Seon pada waktu itu. Lawannya dari tier 4. Kemudian, dia kembali ke alam anti-dewa dan dipromosikan. Menjadi negara adidaya peringkat kelima, dan menjadi penguasa alam dari alam anti-dewa. Setelah mengatakan ini, Xia Jie berhenti sejenak, dan berkata kepada Duan Lingtian melalui transmisi suara, dikatakan, bahwa alam Jiezun yang kuat dalam legenda alam anti-dewa adalah ayah dari Xiao Jizu, ayah kandung. Begitu kata-kata ini keluar, Duan Lingtian terkejut. Berani untuk penuh kasih sayang, Jizu Xiao tidak hanya bakat dan kekuatannya sendiri melawan langit, tetapi juga latar belakangnya, yang juga sangat menakutkan. Satu-satunya pembangkit tenaga listrik ranah Jiezun di alam yang menentang Tuhan ternyata adalah ayah biologis Jie Master Xiao. Itulah tulang punggung alam anti-dewa berdasarkan 18 alam, 10.000 alam. Pernyataan Xia Jie juga memberi Duan Lingtian pemahaman yang lebih baik tentang Xiao Mubai, penguasa dunia dari alam yang menentang Tuhan. Ternyata Tuan Dunia Xiao sangat menakutkan. Sekarang, di alam anti-dewa, selain ayahnya, pembangkit tenaga listrik dunia Jiezun yang legendaris, dia mungkin yang terkuat. Selain itu, Xia Jie juga berkata, menurut apa yang dikatakan Xia Hechuan, leluhur keluarga Xia, para penguasa dunia dari alam yang menentang dewa, kecuali Master Dunia Xiao, semuanya mundur untuk meningkatkan kekuatan mereka. Karena mereka sekarang semakin berjuang untuk menghadapi bencana 10.000 tahun itu. Jika kekuatan tidak dapat mengikuti, tidak akan lama sebelum mereka akan binasa di bawah kesengsaraan surgawi 10.000 tahun. Duan Lingtian ada di sana, dikejutkan oleh kekuatan Xiao Mubai, penguasa dunia dari alam penentang dewa, dan latar belakang yang menakjubkan. Di sisi ini, Xiao Mubai kembali ke tempat kultivasinya. Setelah melihat pria parubayanya, dia jarang tersenyum. Kamu tahu, aku keluar kali ini, siapa yang aku temui? Siapa yang Tuan lihat? Pria parubaya itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika Duan Lingtian ada di sini dan melihat pria parubaya ini, dia pasti akan mengenalinya sekilas. Dia adalah orang yang muncul di medan perang pesawat saat itu dan membawanya ke tempat di mana Shen Yun Kuan berada. Pada saat itu, dia mendengar ini, dan memanggil kekuatan tertinggi lainnya, Tuan. Dan kekuatan tertinggi itu adalah Xiao Mubai. Duan Lingtian, Xiao Mubai kembali ke pavilion, duduk di meja, membuat teh, dan minum dengan santai. Duan Lingtian, pria parubaya itu terkejut pada awalnya,
Kemudian pupil matanya mengecil. Apakah orang yang terakhir kali mendapatkan Shen Yunkuan? Dia kembali. Pria parubaya itu mengerutkan kening. Apakah dia sedikit tidak masuk akal? Ketika dia pergi, saya pikir dia bisa mengatasinya. Sekarang apa yang kamu lakukan ketika kamu kembali? Pikirkan dia bisa bergulat dengan orang-orang tua itu. Shen Yunkuan di tangannya, orang-orang tua itu semua menginginkannya. Pria parubaya itu berkata kemudian, nadanya jelas sedikit lebih khawatir. Meskipun dia tidak begitu akrab dengan Duan Lingtian itu, tetapi karena dia mengagumi pihak lain, dia secara alami berharap bahwa pihak lain dapat tumbuh dengan baik, dan dia tidak perlu menghadapi rasa malu dari beberapa orang tua yang serakah. Oke, Xiao Mubai mengangguk, dia kembali. Adapun kamu mengatakan dia pikir dia bisa bergulat dengan orang-orang tua itu. Berbicara tentang ini, mata Xiao Mubai menjadi sedikit aneh. Kali ini dia kembali, tidak sesederhana bergulat dengan orang-orang tua itu. Orang-orang tua itu benar-benar berani menembaknya, kecuali aku dan yang mundur menembak, tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Begitu Xiao Mubai mengucapkan kata-kata ini, mata pria parubaya itu membelalak kaget. Tuan, Anda. Apa maksud Anda dengan ini? Apakah mungkin dia telah menjadi negara adidaya? Ketika pria parubaya bertanya di sini, matanya dipenuhi dengan keheranan dan ketidakpercayaan. Si kecil itu hanya menjadi yang terkuat. Tidak, Xiao Mubai menggelengkan kepalanya, dan kemudian berkata lagi, mungkinkah Anda tidak mendengar berita itu? Di luar, seorang tamu terhormat datang ke alam anti-dewa kami. Pria parubaya itu merenung sejenak, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Apakah mungkin, malam itu orang bijak setengah dari tanah suci guntur di luar alam, pembangkit tenaga listrik negara suci setengah langkah, orang yang mengikutinya dari alam yang menentang dewa adalah Duan Lingtian. Tanda tanya petik 2. Betul sekali. Xiao Mubai mengangguk, ini Duan Lingtian. Dia, ternyata rela merosot dan menjadi cowok kesayangan Midnight. Wajah pria parubaya itu dipenuhi dengan kebencian. Xiao Mubai berkata dengan marah, omong kosong apa? Bukankah kamu selalu optimis tentang dia? Apakah kamu begitu tidak percaya diri padanya? Atau, di matamu, apakah dia seperti ini? Tuanku, apakah Anda tahu sesuatu? Ekspresi pria parubaya itu sedikit melunak dan bertanya. Berita yang dia terima adalah bahwa seseorang di alam anti-dewa mereka telah menjadi hewan peliharaan laki-laki Midnight Yuye dan kembali dari luar alam dengan Midnight Yuye, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. The Midnight Saint Yuye mengenali Duan Lingtian sebagai adik laki-lakinya. Adapun mengapa dia melakukan ini, dia hanya ingin berinvestasi di Duan Lingtian terlebih dahulu. Tebak, apa kekuatan Duan Lingtian saat ini? Xiao Mubai bertanya, tidak tahu. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya, namun, aku bisa membuat Ban Bujizun itu merendahkan diri untuk mengakui dia sebagai adik laki-lakinya. Dia pasti dewa tingkat tinggi, dan kekuatannya tidak boleh lemah. Yuye Bansheng tampaknya pandai dalam hukum kehidupan. Dengan pencapaiannya dalam hukum kehidupan, dia pasti telah melihat bahwa Duan Lingtian masih muda. Kata pria parubaya itu. Dia memang sudah menjadi dewa tingkat tinggi. Xiao Mubai mengangguk, dan kemudian berkata lagi, tapi, itu bukan dewa tingkat tinggi biasa. Dia, dengan kekuatannya saat ini, di bawah yang mulia dewa superior yang tak terkalahkan, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Dan inilah yang Yuye Bansheng katakan padaku secara pribadi, kata Xiao Mubai. Apa? Dan pria parubaya itu tercengang ketika mendengar kata-kata Xiao Mubai. Tanpa diduga, pria kecil saat itu, dalam sekejap mata, benar-benar berdiri di puncak para dewa atas. Di bawah dewa superior yang tak terkalahkan, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Bukankah mungkin untuk melangkah ke ranah dewa atas yang tak terkalahkan kapan saja dan menjadi dewa atas yang tak terkalahkan? Memikirkan hal ini, napas pria parubaya itu menjadi cepat dalam sekejap. Tuan, dia, mungkin menjadi orang keempat dalam sejarah alam anti-dewa kita setelah Anda, ayah Anda, dan pedang waktu senior. Dewa superior yang tak terkalahkan untuk mencapai yang terkuat. Ya, dalam sejarah alam anti-dewa, sebenarnya ada beberapa dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan, bukan lusinan, tetapi selusin. Namun, hanya Xiao Mubai, ayah Xiao Mubai, dan pedang waktu yang bisa menjadi yang terkuat. Adapun Duan Lingtian, dari sudut pandang seorang pria parubaya, Duan Lingtian masih sangat muda, dan dia telah menjadi sangat sukses. Begitu dia menjadi dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan,
dia akan memiliki cukup waktu untuk mencapai ranah yang terkuat. Mungkin, Xiao Mubai tersenyum sedikit, saya tidak menyangka bahwa di antara orang-orang yang paling saya optimis, dalam sekejap mata, dia ternyata berada di garis depan. Ini lebih dari kakak perempuannya, Huang Fu Mengyuan. Huang Fu Mengyuan, kakak perempuan tertua Duan Lingtian di istana bagian dalam Akademi Wanfa, kakak perempuan tertua yang belum pernah dilihat Duan Lingtian sejauh ini, adalah yang terbaik di antara orang-orang muda yang paling optimis dengan Xiao Mubai. Tuanku, pada waktu itu penerus lightsaber, Master Duan Lingtian, Feng Qingyang, juga pergi ke dunia luar. Ilmu pedangnya jelas merupakan pedang terkuat di bawah waktu dalam sejarah alam penentang dewa kita. Jika dia tidak mati, itu juga harus diharapkan menjadi dewa atas yang tak terkalahkan, kan? Ilmu pedang dari peringkat ke-7 atau lebih. Bahkan jika hukum waktu yang dia kuasai hanyalah ranah kesempurnaan kecil, setelah melangkah ke ranah para dewa atas, kekuatannya dapat dibandingkan dengan kekuatan para dewa atas yang tak terkalahkan. Dewa, dia dan Duan Lingtian, benar-benar pasangan tuan dan murid yang menakutkan. Anginnya ringan. Setelah Duan Lingtian meninggalkan alam anti-dewa tahun itu, dia tidak tinggal di alam anti-dewa untuk waktu yang lama, jadi dia meninggalkan alam anti-dewa dan pergi ke suatu tempat di luar alam melalui hubungan dengan Akademi Wanfa. Tentu, sekarang, Duan Lingtian belum mengetahui hal ini. Pada saat ini, Duan Lingtian pergi bersama Duan Yuwei setelah tinggal di keluarga Xia selama sehari semalam. Dia berada di Tanah Suci Guntur, dan dia memiliki sesuatu untuk dilakukan. Kali ini, dia sedang terburu-buru, dan dia memiliki Duan Yuwei di sisinya, jadi dia tidak tahan melihat keluarganya di pesawat biasa. Ketika saya kembali lain kali, saya akan melihat orang tua saya dan yang lainnya. Dan Fantasia, sebelum klon hukum yang saya tinggalkan runtuh, kekuatannya sudah melangkah ke ranah Kaisar Dewa. Menilai dari entry-nya, tahun-tahun ini telah berlalu, haruskah dia menjadi dewa sekarang? Ketika dia pergi, pikiran Duan Lingtian juga terbang jauh. Setelah meninggalkan tanah relik dewa dan alam anti-dewa, Duan Yuwei membawa Duan Lingtian sampai ke formasi teleportasi di alam anti-dewa. Menurut kata-kata Duan Yuwei, masih perlu untuk kembali ke formasi teleportasi alam anti-dewa yang dia datangi sebelumnya, dan hanya formasi teleportasi itu yang dapat secara akurat berteleportasi ke alam Sein Guntur. Array teleportasi lainnya, meskipun mungkin, memiliki ketidakpastian tertentu. 3 alam atas dan 18 tengah di alam segudang pada dasarnya hanya memiliki satu susunan teleportasi yang tepat, karena keakuratan susunan teleportasi terkait dengan kekuatan-kekuatan alam. Adapun alam lain, seperti formasi teleportasi yang pernah dikunjungi Duan Lingtian sebelumnya, alam reinkarnasi dari alam anti-dewa, yang pergi ke tempat-tempat di luar alam, tidak akurat. Jangan katakan bahwa Anda tidak mengunci tujuan untuk diteleportasi, bahkan jika Anda mengunci tujuan untuk antar jemput, kemungkinan besar akan diteleportasi ke tempat lain. Duan Lingtian sangat tersentuh oleh ini. Pada awalnya, ketika dia pergi ke dunia luar melalui susunan teleportasi di sisi lain dunia reinkarnasi, dia langsung diteleportasi ke area tepi dunia luar, ranah Tianxia. Selain itu, masih dalam wilayah laut dekat Tianxia Realm. Memikirkan kesulitan di sepanjang jalan pada waktu itu, Duan Lingtian masih memiliki ketakutan yang tersisa. Setan merah. Di masa depan, ketika saya menjadi negara adidaya, saya harus pergi ke alam Tianxia lagi dan berbicara dengan iblis merah dari Red Devil Ridge. Di mata Duan Lingtian, cahaya dingin melintas. Pada awalnya, dia hampir jatuh ke tangan kekuatan tertinggi setan merah. Begitu banyak dewa tingkat tinggi. Ketika Duan Yuwei membawa Duan Lingtian kembali ke formasi teleportasi di alam anti-dewa, Duan Lingtian melihat banyak dewa berpangkat tinggi muncul di dekat formasi teleportasi. Sekarang, para dewa berpangkat tinggi ini berkumpul bersama, mendengarkan perintah dari salah satu dari 3 kekuatan tertinggi yang pernah dia temui sebelumnya, meninggalkan formasi teleportasi dengan tertib dan kembali ke alam yang menentang dewa. Tampaknya melihat keraguan Duan Lingtian, Duan Yuwei berkata, formasi teleportasi Wanji, satu-satunya tempat di luar ranah dan penghalang ruang Wanji. Di dekat formasi teleportasi, sering ada monster besar yang merajalela, kuat tetapi tidak kuat. Itu Lingzi ini tidak tinggi, dan umumnya para dewa atas dapat menanganinya. Keberadaan monster besar itu akan memiliki dampak tertentu pada susunan teleportasi, dan bahkan dapat menghancurkan susunan teleportasi. Dan monster besar semacam ini,
mustahil bagi yang terkuat untuk menghadapinya sepanjang waktu. Oleh karena itu, alam besar dunia umumnya mengirim sekelompok dewa tingkat tinggi secara teratur untuk bergiliran membersihkannya. Monster-monster besar ini di tempat-tempat di luar dunia dan di dekat penghalang luar angkasa. Setan, kata-kata Duan Yuwei juga membuat beberapa kebingungan masa lalu Duan Lingtian menjadi jelas. Sebelum dia meninggalkan alam anti-dewa, dia telah mendengar bahwa Yang Mulia Dewa yang berperingkat lebih tinggi di alam anti-dewa akan dipaksa untuk meninggalkan alam anti-dewa dan pergi ke suatu tempat di luar alam setelah melangkah ke peringkat atas. Yang Mulia untuk jangka waktu tertentu. Berani untuk menjadi penyanyang adalah menyingkirkan iblis-iblis besar yang mempengaruhi susunan teleportasi. Aku telah melihat orang suci tengah malam. Selain satu negara adidaya yang memimpin sekelompok dewa tingkat tinggi dari alam yang menentang Tuhan untuk meninggalkan susunan teleportasi, dua negara adidaya lainnya menemukan Duan Lingtian dan Duan Yuwei setelah menyadarinya, dan segera memberi hormat kepada Duan Yuwei. Kalian berdua, urusanku di alam anti-dewa sudah berakhir, dan sekarang aku harus kembali ke Tanah Suci Guntur, masalah untuk kalian berdua. Duan Yuwei mengangguk kepada mereka berdua dan berkata terus terang, saya ingin melayani Yu Ye Mitsen. Keduanya sibuk untuk sementara waktu, dan membuka susunan teleportasi, memungkinkan Duan Yuwei dan Duan Lingtian meninggalkan susunan teleportasi di sisi alam anti-dewa dan kembali ke alam Sein Guntur. Namun, ketika mereka kembali ke Tanah Suci Guntur, bukan formasi teleportasi yang muncul ketika mereka datang. Muncul di tempat lain. Bagi Duan Lingtian, itu adalah tempat yang sama sekali asing. Saya tidak berharap untuk datang ke daerah di bawah kendali King Yun Sengsong. Setelah muncul, Duan Yuwei melihat sekeliling dan melihat wajah yang agak familiar. Setelah ingatan singkat, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan bergumam. Dan ketika Duan Lingtian mendengar kata-katanya, hatinya sedikit bergerak. King Yun Sengsong, tentu saja dia pernah mendengarnya. Karena, King Yun Sengsong juga merupakan salah satu pasukan suci di Lei Seng, dan tidak lebih lemah dari Bibo Tianfu. Suara mendesing, sementara pikiran Duan Lingtian terbang, sesosok berlari dari kejauhan, dan dalam sekejap mata, itu tidak jauh di depan mereka berdua. Orang yang datang adalah seorang lelaki tua yang sudah tua, mengenakan jubah biru muda. Setelah dia muncul saat ini, matanya menatap Duan Yuwei. Kamu Ye Bansheng, tamu langka. Alam segudang alam mana yang kamu tuju? Orang yang datang, menatap Duan Yuwei dengan ekspresi menggoda, dan bertanya. Dunia mana yang harus saya tuju? Saya tidak perlu melapor kepada Anda, Fu Liangyu, kan? Duan Yuwei melirik pria tua berjubah hijau dengan ringan, dan tidak ada kesopanan dalam kata-katanya. Dia memiliki beberapa dendam dengan keluarga Fu di mana Fu Liangyu berada. Tepatnya, dia memiliki dendam dengan kakak tertua Fu. Liangyu, semi bijak dari keluarga Fu. Status keluarga Fu di bawah Sekte King Yun hampir sama dengan status keluarga Duan di bawah Bibo Tianfu, dan juga merupakan kekuatan semi suci. Adapun Fu Liangyu di depannya, dia dianggap sebagai orang yang kuat dalam keluarga Fu, dan kekuatannya adalah yang kedua setelah kakak laki-lakinya, setengah bijak dari keluarga Fu. Itu alami. Fu Liangyu tersenyum cemberut, lagi pula, kamu adalah orang suci di malam yang gelap. Duan Yuwei mendengus dingin, lalu tidak tinggal, mengambil Duan Lingtian dan langsung pergi. Fu Liangyu, di sisi lain, melihat punggung mereka dari kejauhan, cahaya tajam melintas di matanya, dan mengirim pesan langsung ke keluarga setengah suci di belakangnya, keluarga Fu. Kakak, jalan Duan Yuwei itu, aku tidak tahu dari alam mana aku kembali, dan kebetulan muncul di area susunan teleportasi tempat aku bertugas. Sekarang, dia menuju Bibo Tianfu. Pesan Fu Liangyu dikirim kembali ke rumah Fu. Segera, di dalam keluarga Fu, sesosok muncul dari langit dan berlari menuju Bibo Tianfu. Pada saat yang sama, dua pesan juga dikirim olehnya. Hantu tua Han, bukankah kamu selalu ingin membalas budiku? Hari ini, selama kamu membantuku membunuh Duan Yuwei itu, bantuan yang kamu berutang padaku akan dilunasi. Saudara Tuoba, Duan Yuwei secara tidak sengaja berteleportasi ke area King Yun Sengsong kami sendirian dengan dewa tingkat tinggi, dan sekarang menuju ke Bibo Tianfu. Ini adalah kesempatan bagus untuk membunuhnya, cepat datang. Oke, setelah meninggalkan formasi teleportasi, Duan Lingtian merasa bahwa wajah Duan Yuwei menjadi sangat serius, dan dia bahkan tidak mengobrol dengannya seperti biasa. Bahkan,
Duan Yue memimpinnya di jalan sekarang, meskipun dia tidak dapat melihat situasi di sepanjang jalan, tetapi dia juga dapat melihat Duan Yue. Kemungkinan besar dia sedang dalam perjalanan dengan kecepatan penuh. Bagaimana situasinya? Mungkinkah karena orang itu barusan? Duan Yue saat ini memberi Duan Lingtian perasaan bahwa dia berlari untuk hidupnya. Betul sekali, lari saja untuk hidupmu. Sulit baginya untuk membayangkan apa yang bisa membuat Duan Yue kehilangan kesabaran seperti ini dan berlari untuk hidupnya dengan kecepatan penuh. Apakah orang-orang kudus akan bergerak? Atau, berapa banyak demigod? Memikirkan hal ini, Duan Lingtian hanya merasakan kesemutan di kulit kepalanya. Kakakku yang terpaksa mengakui. Siapa yang aku sakiti di daerah King Yun Seng Song ini?